Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Widiawati, Muhammad Akhil Zikri, Muhammad Afzalur Rahman, Nikadek Umi Widiari, Nur Hilaliyah, Radiah Apriliani, Siti Nur Latifah, dan Zahra Kamal Farihan Nisa. Di sini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan bawah. Makhluk hidup bisa hidup karena masih dapat menghirup udara. Karena itulah sistem ini menjadi salah satu sistem yang berperan penting terhadap kelangsungan hidup manusia. Fungsi utama sistem pernafasan atau sistem respirasi ialah memenuhi kebutuhan oksigen di dalam tubuh dan membuang karbon dioksida sebagai sisa metabolisme tubuh, serta berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Sistem pernafasan pada manusia terjadi melalui saluran penghantar udara, yaitu alat-alat pernafasan yang ada di dalam tubuh manusia, yang mana alat-alat pernafasan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sistem respirasi terbagi menjadi sistem pernafasan atas dan sistem pernafasan bawah. Di dalam pembahasan kali ini, kita akan belajar mengenai fisiologi sistem pernafasan bawah yang terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Sistem pernafasan bawah terbagi menjadi dua, yaitu respirasi luar atau eksternal dan respirasi dalam atau internal. Respirasi luar atau eksternal ini adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler dan merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Kemudian, respirasi dalam atau internal merupakan pernafasan yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh dan merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke seluruh tubuh. Fisiologi trakea. Trakea berfungsi sebagai penyalur udara yang terletak antara laring dengan bronkus, berbentuk seperti tabung yang semi fleksibel dan semi kolaps, terdapat di bagian ventral leher. Di dalam trakea akan terjadi penyaringan debu atau kotoran yang terbawa oleh udara yang masuk melewati trakea yang akan dibawa menuju bronkus, alveolus lalu ke paru-paru. Mekanisme. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea, sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lender yang tipis. Fungsinya untuk memerangkap debu atau kontaminan-kontaminan lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak menggerakkan mukus ke atas menuju faring, tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernafasan. Kemudian fisiologi bronkus. Bronkus berfungsi memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang berisiko membahayakan paru-paru. Pada dindingnya terdapat bulu-bulu halus bernama silia yang mampu menyaring mikroba dan debu keluar dari saluran pernafasan, menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Dahak yang dihasilkan dinding bronkus ini dapat mencegah debu dan partikel berbahaya lainnya yang menyebabkan peradangan atau iritasi. Mekanisme. Sebelum menuju ke paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi, cabang yang paling kecil disebut bronkiolus. Yang terakhir, fisiologi bronkiolus. Bronkiolus ini berfungsi menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli.
Pada saat proses pernafasan berlangsung, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar. Mekanisme udara yang masuk ke bronkus akan diteruskan ke bronkiolus agar bisa menuju alveolus. Udara kotor atau karbon dioksida sisa proses pernafasan akan ditukar dengan oksigen bersih yang baru dihirup. Udara yang lewat bronkiolus akan diatur intensitasnya oleh mekanisme dilatasi dan kontraksi atau sistem buka tutup. Kemudian ada fisiologi paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai salah satu organ dari respirasi pada pernafasan dengan sirkulasi pada peredaran darah dengan menukar oksigen. Mekanismenya, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan tubuh melalui pembuluh darah, dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dalam tubuh melalui paru-paru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai volume dan kapasitas udara pernafasan. Yang pertama ada volume tidal. Volume tidal merupakan jumlah udara yang masuk ke dalam paru setiap kali inspirasi atau ekspirasi pada setiap pernafasan normal. Yang kedua, ada volume cadangan inspirasi, yang mana merupakan jumlah udara yang masih dapat masuk ke dalam paru pada inspirasi maksimal setelah inspirasi biasa dan di atas volume tidal, digunakan pada saat aktivitas fisik. Yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi ini merupakan jumlah udara yang dapat dikeluarkan secara aktif dari dalam paru melalui kontraksi otot ekspirasi secara maksimal setelah ekspirasi biasa. Yang keempat ada volume sisa. Volume sisa ini merupakan udara yang masih tertinggal di dalam paru-paru setelah ekspirasi maksimal. Yang kelima ada volume total. Volume total ini merupakan volume udara yang dapat ditampung paru-paru secara maksimal, yang besarnya sekitar kurang lebih 4.500 ml. Kemudian ada kapasitas vital. Kapasitas vital ini merupakan jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan seseorang setelah mengisi paru-parunya secara maksimum. Besarnya sekitar kurang lebih 3.500 ml. Selanjutnya tahapan respirasi. Tahapan respirasi ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ventilasi. Ventilasi merupakan proses pertukaran udara antara atmosfer dan alveoli yang terjadi karena adanya perubahan tekanan pulmonal. Yang kedua ada difusi. Difusi merupakan proses pertukaran gas antara alveoli dengan darah pada kapiler paru. Dan yang ketiga adalah transportasi oksigen. Transportasi oksigen ialah pengangkutan oksigen melalui darah ke sel-sel jaringan tubuh dan sebaliknya karbon dioksida dari jaringan tubuh ke kapiler. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sistem pernafasan oksigen merupakan hal utama yang dibutuhkan dan berdasar kepada kebutuhan oksigen. Pernafasan seluler dibagi menjadi pernafasan anaerob. Secara garis besar, pernafasan merupakan pemecah glukosa dengan bantuan-bantuan enzim untuk menghasilkan energi. Pernafasan pada manusia menggunakan paru-paru. Jalur pernafasan manusia terdiri atas rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Dan saran untuk kita semua adalah jagalah kesehatan organ pernafasan terutama pada paru-paru dan organ sistem pernafasan lainnya. Agar tidak terjadi gangguan pada sistem pernafasan kita, hindarilah polusi udara dan gas-gas beracun, dan terutama hindarilah sikap merokok. Jagalah paru-paru agar tetap bersih, karena paru-paru mudah sekali terserang penyakit infeksi, sehingga menimbulkan kerusakan jaringannya.
Demikianlah pembahasan mengenai saluran pernafasan bawah dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.